Mari kita mulai materi kita selanjutnya, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Coba lihat ya, kelarutan itu lambangnya S, hasil kali kelarutan itu KSP. Sebelumnya kita lihat yang dimaksud dengan kelarutan apa? Kelarutan itu adalah banyaknya zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Sedangkan yang dimaksud larutan jenuh itu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut. Jadi kalau kalian larutkan gula dalam air, kalian tambah lagi gulanya, tambah lagi sampai nggak larut lagi, itu berarti larutan jenuh. Sekarang kita lihat definisi kelarutan. Untuk zat yang mudah larut sama suka larut itu beda dia. Kalau yang mudah larut itu menyatakan banyaknya gram zat dalam 100 gram air. Sedangkan untuk yang suka larut itu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Itu bisa zat terlarut, pelarut, kemudian suhu. Suhu ini biasanya kalau suhu naik macam mana? Kalau kalian larutkan gula dalam air biasa dengan dalam air panas, kan dalam air panas lebih cepat larut kan? Berarti kalau suhunya makin tinggi, kelarutan zatnya makin bertambah. Jadi KSP kelarutannya makin bertambah ya. Selanjutnya kita lihat hasil kali kelarutan. Itu lambangnya KSP atau bahasa Inggrisnya Solubility Product Constant. KSP ini apa? KSP ini hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh setelah dipangkatkan dengan koefisien. Biasanya untuk garam atau basa yang suka larut ya. Jadi lihat KSP hasil kali konsentrasi ion-ion setelah dipangkatkan dengan koefisien. Jadi misalnya zat ini dipangkatkan dengan koefisien ini. Jadi KSP ini merupakan reaksi kesetimbangan. Dan yang kita pelajari di sini untuk zat-zat yang suka larut. Suka larut itu berarti ada sedikit larut. Jadi yang ini yang tidak larut. Sebelah sini yang larut. Jadi antara yang tidak larut sama yang larut ini ada kesetimbangannya. Jadi sebetulnya KSP itu rumusnya sama seperti KC. KC kan kanan per kiri. Yang padat kan tidak diambil. Makanya KSP ini cuma ambil yang sebelah kanan. Hasil kali ion-ion. Jadi seperti kalian larutkan NaCl dalam air, maka dalam air NaCl akan menjadi Na+, Cr-, sampai dia tidak larut lagi atau membentuk larutan jenuh. Maka hasil kali konsentrasi ion-ion ini dan dipangkatkan dengan koefisien itu merupakan KSP. Jadi seperti ini ya. Contoh misalnya Ag kromat terionisasi jadi ini. Maka KSP-nya itu Ag+ pangkat koefisien dikali kromat pangkat koefisiennya 1. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Ini KSP kalsium fosfat 10-3. Mau cari kelarutan kalsium fosfat dalam air. Jadi dari KSP ini kita bisa cari kelarutan. Sebaliknya dari kelarutan bisa cari KSP. Jadi ini kita mau cari kelarutan ya. Jadi kalsium fosfat terionisasi. Jadi Ca2+ P43 Mi. Kita misalkan kelarutannya S. Banding koefisien. Lalu masukkan KSP. KSP-nya ini 10-3. Ini Ca-nya 3S pangkat 3, fosfatnya 2S pangkat 2. Baru 10-3
Ini 27 kali 4. Jadi dapat kelarutannya. Dari sini kita lihat hubungan kelarutan dengan KSP. Misalnya ini, terionisasi jadi ini. Ini kelarutannya S, ini XS banding koefisien YS, baru KSP-nya A, ion A kali ion B setelah dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Baru masukkan A ini XS, B-nya YS. Terusnya KSP, X pangkat S, S pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat Y. Jadi kita dapat, ini S-nya X tambah Y, KSP per Y. Maka S-nya ini. Jadi sebetulnya, kalau kalian tidak mau hafal rumus ini, kalian bisa juga turunkan dari sini. Contoh soal yang tadi. Ini kita sebetulnya bisa langsung masukkan rumus ini. Ini S, X tambah Y. X-nya 3, Y-nya 2. Maka ini 3 tambah 2. KSP per X pangkat X, Y pangkat Y. Maka kita dapat S-nya jadi sama seperti ini. Ya. Selanjutnya saya kasih contoh satu soal lagi. Itu di materi yang saya kirimkan itu. Ada soalnya, yaitu soal nomor 2. Kalian bisa lihat di materinya itu ya. Diketahui KSP MgOH2. Ditanya yang A, kelarutan MgOH2 dalam larutan jenuh. Kemudian B, pH larutan. Jadi dari KSP ini kita bisa cari pH. Misalnya ini MgOH2 jadi Mg2 pos 2OH-. Kita misalkan S dibanding koefisien ini. Baru KSP Mg2 pos OH- pangkat 2. KSP-nya ini Mgs OH- 2S pangkat 2. Hasilnya ini 20, 10 12, 4S pangkat 3. Jadi S-nya ini 5 pangkat sepertiga, 10 min 4. Itu untuk yang A. Yang B, di sini ada OH-. OH-nya 2S. Maka kita buat OH 2S 2 kali ini. Baru cari POH, min log OH-. OH-nya kan ini. Jadi min log 2, 5 sepertiga, 10 min 4. Baru dapat 4 kurang log 2 kurang sepertiga log 5. 4 kurang log 2 kan 0,3. Log 5 0,7 bagi 3. Hasilnya ini. Dapat POH, cari pH. 14 kurang POH. Jadi itu materi kita hari ini. Nanti soal-soalnya itu kalian kerjakan. Dan dikumpulkan hari Sabtu ya. Kalau ada yang nggak ngerti atau nggak bisa kerjakan, bisa kalian tanya di WhatsApp. Cukup sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih.